warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak. Siang. Oke, kita jumpa kembali pada pertemuan siang hari ini. Cuaca ya agak mendung ya. Nah, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan baca bismillah bersama-sama. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah, ada yang sudah berangkat hari ini? Ya. Siapakah? Davin. Davin. Bagas. Yes. Oke, adalah pada pertemuan siang hari ini kita melanjutkan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang berpidato atau pidato persuasif. Kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Apa? Langkah-langkah membuat teks pidato. Ada yang masih ingat? Apa? Menentukan audiens. Itu untuk kali ini nanti adalah kita mengungkapkan apa yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Atau nanti kalian berpidato. Sebelumnya saya sampaikan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, tentunya kalian akan satu, mampu menyajikan teks pidato persuasif secara jelas dan sistematis. Jelas, ya, jelas. Sistematis itu apa? Runtut. Runtut dalam artian pembukaan, dilanjutkan dengan inti, baru diakhiri dengan penutup. Ya, mampu berpidato di depan kelas. Di depan kelas ini ya. Dengan memperhatikan intonasi, gestur, gerakan, ekspresi, ini muka, dan kelancaran dan sistematika. Nah, tadi sistematika di depan. Belakang, inti sama penutup. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas atau kita capai pada pembelajaran siang hari ini. Nah, nantinya kalian tuh diharapkan punya keberanian seperti yang saya sampaikan tadi di tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran, kalian harus mampu melancarkan intonasi. Setelah lancar intonasinya, paling tidak kalian bisa menggerakkan tangan kalian. Nah ini kan tidak mungkin kalian pidato kok dengan posisi siap seperti ini, kan tidak ada tuh. Paling tidak ini loh, tangannya digerakkan. Ekspresi kalian itu harus disesuaikan dengan apa namanya isi teks pidatomu. Kira-kira kalau itu penyemangat misalnya, merdeka, ya ekspresi kalian jangan sedih masuk pidatonya merdeka, rawat mukanya sedih, kan enggak, harus disesuaikan. Terus lancaran lagi, lancarannya dari lancaran dalam berbicara. Jangan mudah mandek, jangan kebanyakan berhenti, dan jangan kebanyakan menggunakan kebiasaan ini. Biasanya ya, nah itu secara sadar dan sadar sering dilakukan. Saya punya contoh pembacaan teks pidato, silakan nanti kalian amati. Ini saya tampilkan sebuah contoh anak berpidato sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Nah, kira-kira himbauannya apa? Pesannya apa? Ajakannya apa? Jaga diri dengan cara 3M ya. 3M saja jadi 5M. Nah, ini salah satu contoh pidato persuasif. Pidato persuasif kan bersifat mengajak. Berarti kan mengajak untuk menjaga diri kita dengan cara patuhi 3M tadi. Nah, seperti ini contohnya. Apakah suaranya jelas? Kalian dengar? Jelas. Gesturnya ada? Gerakan tangannya ada? Ada gini, ada gini, ya kan? Ini apa gestur? Gerakan tangan. Yang paling mudah adalah gerakan tangan. Kira-kira nanti kalian bisa tidak seperti ini? Bisa ya. Contoh di depan ini tidak menggunakan teks, ya kan? Dia tidak pegang teks kan? Jadi dia sudah memahami betul tentang isi yang apa yang akan disampaikan dalam dia berpidato. Jadi sudah paham benar, sudah memahami apa yang nanti akan disampaikan dalam berpidato. Nah, nanti kalian saya buat kelompok untuk mendiskusikan bagaimana sih cara agar nanti kalian pada saat membaca sebuah teks pidato itu bisa sesuai dengan contoh yang ada di depan. Silakan gabung ke kelompoknya masing-masing. Di situ ada belajar. Di situ saya berikan form. Nanti penilaian. Jadi saat ada kelompok lain berpidato di depan, nanti kelompok yang tidak berpidato memberikan komentar di situ, memberikan penilaian. Sudah saya list di situ. Bagaimana cara menilainya? Oke ya, silakan diskusikan dulu. Nanti ujinya pada saat ada teman kalian berpidato, formnya itu isinya nanti ya, pada saat ada teman kalian konsentrasi atau pidato di depan, lalu diisi. Sekarang yang perlu kalian diskusikan adalah menentukan siapa nanti yang maju, terus ekspresi berhasil tadi. Kalau sudah, silakan kelompok berapa ya? Kelompok berapa itu? 4. Oke, silakan maju semuanya. Bentar ya. Di situ ada formnya yang tadi saya bagikan itu. Silakan nanti dikomentari, dikasih nilai intonasinya apakah sudah bagus, kalau bagus itu ada berapa nilainya, lalu terus gesturnya, ekspresinya, manfaatnya, skematikanya. Yang membacakan siapa? Silakan geser. Jauh. Silakan kita silakan berpidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini sekalian, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selain yang bisa kita lakukan, kita sekaligus membahas mengenai kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus dirawat dan dijaga. Dengan lingkungan yang bersih, suasana akan nyaman dan dapat meningkatkan kualitas hidup kita bersama. Selain itu, menjaga dan lingkungan dapat terjaga. Oke, beri tepuk tangan untuk kita dan kelompok. Oke, ada yang mau beri
silakan mengomentari kira-kira kurangnya apa, apakah sudah sesuai dengan yang perlu kalian nilai. Ada apa? Atau jangan tanya, komentari atau mengkritik? Ya silakan. Apa yang mengkritik? Gerakan tangan atau gestur ya. Ya, tadi saya lihat juga demikian. Gesturnya kurang karena membaca yang satu adalah mengejar teks, artinya yang satu bisa dimanfaatkan untuk gesturnya. Untuk intonasi, apakah sudah dengar semua tadi? Kedengaran semua ya? Oh, sudah. Gitu ya. Silakan dinilai itu. Pokoknya dinilai. Kalau memang baik ya dinilai baik. Kalau memang kurang ya dinilai kurang. Oke, kelompok 4 boleh kembali ke tempatnya. Silakan dikumpulkan. Ya kelompok 4 di jalan biasa menilai apa yang dulu. Nah, sekarang kalian sudah kemarin kalian sudah menulis dan hasil tulisan kalian dan ini sudah kalian presentasikan, sudah kalian paparkan, kalian sudah berpidato di depan kelas seperti itu sudah pembelajaran pada yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, sekarang kalian kalau nanti kalian terjun di masyarakat, kalian sudah punya bekal. Intinya adalah kalian bisa ngomong di depan orang banyak, di depan kelas seperti ini. Kalian harus siapkan mental kalian, keberanian. Jadi untuk kegiatan pembelajaran hari ini saya rasa sudah baik. Tadi penilaiannya pun oke lah. Saya simpulkan dalam hal berpidato kalian harus memperhatikan tadi ada ekspresi, gestur, kelancaran, sistematika dan yang umum. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya? Kalau tidak, kita sudah di penghujung pertemuan kita. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, besok kita sudah masuk bab yang baru. Untuk itu, silakan nanti kalian baca-baca dulu apa yang ada di LKS, LKPD dan juga di buku paket. Brosur juga boleh cari referensi yang lain. Nah, sebagai pengajar kita, perjumpaan kita seperti yang kita pelajari tadi, kita dalam menyampaikan sebuah teks pidato perlu diperhatikan apa? Satu, gestur, ekspresi, kelancaran, sistem matematika, dan yang paling penting adalah mental, keberanian. Itu ya. Kalau begitu kita tugasnya dari saya koreksi bareng-bareng. Sekarang kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.